Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Watfilah. Beberapa hari kemarin itu heboh tentang masalah matahari kembar ya, di mana ada yang menyebut kalau di pemerintahan Prabowo pada saat ini itu para menteri itu seperti terpecah. Ada yang mendukung Prabowo dan juga ada yang masih loyal dengan Pak Jokowi. Terutama mereka para menteri yang pada saat ini sempat menjadi menteri di era Pak Jokowi, sekarang masih menjabat menteri di era Pak Prabowo. Nah, sehingga klimaksnya pada saat silaturahmi di Lebaran kemarin, itu ada beberapa menteri yang menyebut kalau Pak Jokowi ini adalah bos mereka. Nah, hal ini menjadi menarik karena memang sebelumnya mantan Panglima TNI yaitu Pak Gatot Nurmantio itu pernah ada suatu acara dan dia diundang. Dia ternyata sempat menjelaskan bagaimana berbahayanya orang-orang yang mantan menteri dari Pak Jokowi yang sampai saat ini ada di era Pak Prabowo. Nah, berbahayanya gimana dan bagaimana nanti klimaksnya dan juga pesan untuk Pak Prabowo, Pak Gatot Nurmantio akan berbicara di video ini mengenai masalah tersebut. Bagaimana narasinya, bagaimana statementnya, silakan tonton video ini. Menggunakan kabinet demokrasi atau dianggap sebagai pejabat politik, itu pasti ada risikonya. Pasti ada risikonya. Seharusnya kabinet dalam kondisi seperti ini adalah kabinet yang profesi, yang profesional pada bidangnya masing-masing, bukan kabinet politik atau demokrasi yang diambil dari partai-partai politik. Ini akan sangat berisiko. Ini teori yang mengatakan seperti ini, Pak. Dan selanjutnya kalau kabinet yang heterogen berdasarkan teori tadi itu akan melahirkan friksi-friksi, habis itu ke depan bisa melahirkan politbiro, organisasi dalam organisasi. Friksi ini sudah terlihatnya sangat menyorok sekali ketika Pak Prabowo dengan Mas Gibran jalan menyalami para menteri. Ketika Bahlil salaman dengan Pak Prabowo, biasa aja berdiri dia salaman, tapi begitu Gibran lewat dia cium tangannya Gibran. Kalau saya melihat ini bahwa dalam pikiran analisa saya ini, dalam pikiran Bahlil, bahwa ini adalah pemimpin saya dan akan menjadi pemimpin saya, dan dia punya kekuatan yang luar biasa, maka saya harus mencium tangannya. Itu falsafah kan gitu. Ini friksi yang pertama muncul, nanti ada kelompoknya wakil presiden, kelompoknya presiden. Belum lagi kalau saya seorang tentara, saya selalu berpikir tentang ancaman. Jadi menteri-menteri yang ada, menurut analisa pribadi saya, itu adalah semacam kuda Troya, masuk ke dalam untuk menjadikan sang pangeran menjadi orang nomor satu. Entah gimana caranya. Boleh saya berpikir seperti itu sebagai rakyat, boleh, jangan disalahkan. Ya, itulah analisa yang agak mengerikan ya, yang disampaikan oleh Pak Gatot Nurmantio, di mana kita tahu bahwa beliau adalah orang militer, bahkan pernah menjabat menjadi jabatannya adalah orang yang tertinggi di militer, itu Panglima TNI. Jadi dia ngerti betul bagaimana itu yang namanya strategi, itu yang namanya dunia intelijen dan juga yang lain sebagainya. Nah, menariknya di sini pada acara ini Pak Gatot Nurmantio menyebut kalau orang-orang X dari Menteri Pak Jokowi itu seperti diibaratkan seperti kuda Troya. Karena kita tahu ya, kalau teman-teman sempat menonton film Troy, kuda Troya itu terkesan adalah hadiah yang diberikan oleh Tuhan, katanya gitu. Jadi ada beberapa orang yang menyebutkan kalau kudanya tuh besar sekali, mungkin sebesar rumah kali ya, yang mengatakan kalau ini jangan-jangan adalah strategi nakal dari musuh, jangan-jangan ini adalah bencana untuk kita. Tapi ada sebagian orang yang menilai, bahkan orang dekat dari penguasa itu melihat kalau ini adalah hadiah dari Tuhan. Jadi bentuknya indah, sangat bagus, yang berbentuk kuda ya.
Nah, jadi akhirnya kuda itu diseret untuk masuk ke gerbang kerajaan, gerbang ya mungkin kalau di barat sekarang tuh negara ya. Nah, ternyata di kuda Troya itu berisi orang-orang yang orang-orang dari musuh gitu. Sehingga pada tengah malam mereka keluar dan membunuhi semua yang ada di tempat tersebut. Nah, jadi inilah yang diibaratkan oleh Pak Gatot Nurmantio bahwa beliau menyebut kalau orang-orang dari Jokowi ini sengaja masuk ke dalam untuk mengangkat sang pangeran untuk menjadi raja gitu loh. Nah, jadi itu saja ini adalah analisa tingkat tinggi ya. Sehingga kita hanya bisa mengira-mengira tanpa tahu apa yang ada di isi kepala Pak Gatot ini yang sebenarnya. Semoga saja tidak terjadi apapun di negeri kita ini dan semoga saja semakin baik-baik, bahkan negara kita akan menjadi negara maju, apalagi sempat dikatakan oleh Pak Mas Waspres ya, kalau pada tahun 2030 ini Indonesia akan diberkahi oleh bonus demografi, sehingga anak-anak dan cucu kita tentu saja harapannya akan menjadi lebih baik. Jadi semoga mungkin analisa kita mendengar daripada mendikatakan Pak Gatot ini mengerikan itu tidak terjadi ya. Gimana teman-teman, ada yang ingin disampaikan? Bila memang ada sesuatu yang mengganjal, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu Eden Project. Bila memang kami ada salah kata dan salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.